Halo semua, ini kelanjutan dari bagian yang pertama kemarin. Pada bagian ini saya ingin mengulang kembali beberapa fungsi yang ada di layar Photoshop. Tetapi dalam bagian kedua ini saya menjelaskannya secara garis besar aja, atau saya ringkas. Tujuannya adalah agar memudahkan dalam pengeditan foto, biar tahu itu fungsinya apa, biar tahu tempat-tempatnya. Mari kita mulai. Pada yang seperti kemarin, yang ini yang ada tulisannya Manga Boy ini adalah judul dari foto yang akan dijalankan. Terus yang kedua ini file, edit dan sebagainya. Ini merupakan baris menu yang berisi perintah yang akan dikerjakan oleh program Photoshop. Terus yang bawah seperti kemarin, yang ini baris yang saya tunjukkan ini adalah bagian yang berisi sekumpulan tombol pilihan yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu program tertentu ya. Dan ini yang jagoannya sebelah kiri ini toolbox. Ini yang fungsi-fungsi penting juga ini. Yang paling penting di sini, toolbox adalah bagian yang berisi berbagai piranti yang digunakan untuk edit foto nanti. Yang sebelah sini palet, yang kanan itu ya. Fungsinya untuk mengontrol sifat-sifat dan cara kerja tombol-tombol yang ada di toolbox. Yang di toolbox ini, nah ini sifat-sifatnya di sini. Oke, sekarang saya jelaskan secara ringkas fungsi-fungsinya ya. Yang pertama, ini kalau saya dekatkan tombol move tool. Move tool, masih ingat kan? Move tool adalah tombol untuk yang digunakan memindahkan objek suatu gambar ya. Terus berikutnya ini tombol rectangular match tool. Tombol ini digunakan untuk membuat seleksi berbentuk kotak persegi 4. Kalau ini elip ya elip dan sebagainya. Terus ini adalah lasso tool. Lasso tool adalah alat yang digunakan untuk menseleksi secara bebas. Oke. Terus magic wand. Magic wand. Namanya magic wand ya. Magic wand itu digunakan untuk menseleksi pixel-pixel yang ada dalam warna tertentu. Oke. Tombol berikutnya adalah tombol crop tool. Crop tool ini digunakan untuk memotong sebuah gambar. Lalu tombol slash tool. Tombol slash tool itu digunakan untuk pembagian sebuah gambar. Terus berikutnya tombol healing dan sebagainya ini patch tool. Ini fungsinya nanti digunakan untuk memperbaiki bagian yang rusak ya, dengan cara menambah bagian yang rusak tersebut dengan bagian yang masih bagus. Ini fungsinya sangat penting sekali di Photoshop. Di antaranya misalnya mengedit jerawat atau baju sobek atau keriput dan lain-lain. Istilahnya ya tusir atau tusir lah, memperhalus wajah juga bisa. Nanti saya ajarkan pada materi khusus nanti ya. Selanjutnya brush tool.
Brush tool itu digunakan untuk membuat goresan warna. Jadi maksudnya untuk menggambar atau mewarnai dengan memakai kuas. Kalau ini bentuknya pensil, kalau ini warna, color replacement, untuk mengganti warna tertentu ya. Lanjutnya clone stamp. Clone stamp itu adalah untuk melakukan duplikasi area tertentu pada sebuah gambar. Terus history brush tool. History brush tool itu untuk menormalkan kembali gambar yang telah mengalami perubahan atau dirubah-rubah. Tombol berikutnya adalah eraser tool. Eraser tool itu adalah tombol untuk menghapus suatu gambar. Lalu gradient tool. Gradient tool itu digunakan untuk memberi warna gradasi sebuah objek. Blur tool. Blur tool itu adalah mensimulasi tambahan sebuah gambar. Jadi membuat kabur. Ini sharp, membuat jelas. Ini untuk smooth, jadi kayak dibuat ditarik-tarik gitu ya. Dodge tool. Dodge tool itu adalah untuk memutihkan atau menerangkan gambar yang gelap menjadi terang. Misalnya wajahnya, misalnya pas waktu pemotretan itu gelap, dengan dodge tool dia untuk memutihkan atau menerangkan bagian gambar tersebut. Kebalikannya burn tool. Burn tool itu adalah untuk menggelapkan bagian yang terlalu terang. Misalnya motretnya terlalu terang, itu bisa digelapkan, jadi gambarnya menuju ke kesempurnaan. Kalau spong tool itu untuk adalah menambahkan kecerahan gambar atau foto. Kecerahan itu jadi kayak ketajaman ya. Tool berikutnya adalah pen tool. Pen tool itu adalah digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk pad. Terus ini yang tidak asing lagi, text tool adalah untuk membuat objek berupa teks atau tulisan ya. Pad selection tool adalah digunakan untuk memilih titik pada sebuah pad. Ini hubungannya dengan yang pad atas itu. Selanjutnya rectangle tool. Ini adalah untuk membuat bentuk objek secara bebas. Kalau ini segi 4, ini mau elip atau custom juga bisa. Note tool. Note tool itu adalah untuk memberikan suatu catatan dalam suatu gambar. Eyedrop. Eyedrop itu adalah untuk memilih warna dari sebuah objek. Misalnya ini warnanya apa sih? Kuning misalnya. Ini lihat ya kursornya ini kuning. Bajunya apa? Warna apa? Lalu hand tool. Sesuai gambarnya, hand tool adalah untuk menggeser, bukan gambar tangan, berarti untuk menggeser tampilan pada layar. Ini sesuai gambarnya juga. Gambar kaca pembesar. Zoom tool untuk memperbesar tampilan gambar. Sudah dulu itu untuk penjelasan di toolbox secara garis besar. Sekarang berikutnya option bar ya. Sebagai contoh misalnya tombol teks misalnya. Teks. Di dalam tombol teks ini option barnya terdiri dari ini, misalnya jenis hurufnya apa, ukurannya berapa, warnanya apa, rata kanan kiri atau tengah. Itu namanya option bar yang tadi saya jelaskan. Jadi fungsinya itu tadi
sekarang palet navigator. Palet navigator tuh ini yang sebelah kanan ini, fungsinya ini untuk menggunakan ini bisa melihat zoom, memperbesar dan mengecil nih ya. Jadi misalnya ini kurang jelas di sini, besarkan di sini. Menavigasi, memperbesar atau memperkecil persentase gambar yang sedang dikerjakan ya. Lalu sekarang ini ada palet yang ini di sebelah kanan, palet kontrol. Ini fungsinya misalnya warna merah, merah. Ini yang sebelah kanan ini bisa diatur warna R-nya berapa persen, RGB. Jadi sambil ini palet colornya di sini, lihatnya di sebelah kiri hasilnya. Nih, ya ini juga bisa sama. Ini hasil warnanya nanti. Hasil warna. Saya mau merahnya seberapa, birunya seberapa. Ini palet kontrol. Jadi dapat mengatur pilihan warna sesuai campuran RGB. Ada juga palet switches ya. Ini sudah sediakan template-nya, jadi saya butuh warna merah, ya merahnya sudah seperti itu. Birunya sudah seperti itu. Sudah disettingkan secara default dari Photoshop. Warna-warna dasar yang ada di Photoshop. Nah, yang sangat penting sekali ini adalah palet history. Coba dilihat sini kan belum ada ini palet history. Untuk memunculkan palet history itu kita bisa klik di Windows ini yang historinya dicentang. Nah ini dia tampak. Maksud dari history ini adalah urutan dari kita membuka awal foto. Jadi tadi kan awal kita buka foto ini sampai proses pengeditan pertama, kedua dan seterusnya, history. Jadi menyimpan perintah yang diberikan sebelumnya. Jadi fungsinya itu hampir sama dengan tombol undo, cuman dia ada historinya, ada baris-barisannya, keterangannya. Yang penting juga adalah palet layar. Nah, ini palet layar sudah ada di bawah ini yang saya tunjukkan ini. Misal belum keluar, itu diklik aja di window, layarnya dicentang. Ini kan tidak ada, kalau ada dicentang ya. Ini sangat penting sekali, komponen utama yang dibutuhkan di Photoshop, karena Photoshop itu terdiri dari beberapa layer. Fungsinya sebagai contohnya, misal kita ini tadi ya, samanya ini foto ini misalnya, ini layar background masih ya. Terus ini tombolnya ada klik new layer, misalnya nih klik new layer, misalnya klik new layer, mau dikasih warna merah. Warna merah. Ini di pen bucket, misalnya di sokkan aja ya. Terus ini di double klik biar menjadi layar. Misalnya ada dua layar gini. Layar yang satu ini nih yang layar yang paling bawah. Yang kedua tuh yang atasnya. Fungsinya seperti itu. Jadi untuk mengolah
beberapa layar ya. Jadi yang bawah itu layar dasar, yang semakin atas semakin layar tambahan. Nanti kita jelaskan dalam praktek berikutnya. Oke, sudah jelas. Ini cukup untuk pengenalan secara garis besar aja fungsi-fungsi yang ada di tampilan program Photoshop. Selanjutnya kita mulai dengan proyek edit foto yang sebenarnya.